Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jamaah kurma yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah ridai dimanapun kalian berada. Kita sebagai hamba pasti menginginkan yang namanya sebuah kebahagiaan yang hakiki, baik itu orang yang telah memiliki jabatan ataupun orang yang tidak memiliki jabatan sekalipun, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, baik itu orang yang selalu beramal kebaikan ataupun selalu melakukan sebuah ketaatan, ataupun sebaliknya orang yang selalu berbuat keburukan, selalu berbuat dosa, pasti memiliki atau menginginkan yang namanya sebuah kebahagiaan hakiki tersebut. Kemudian di sini Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan kepada kita di kitabnya Wabilus Shayyib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita 3 resep agar kita bisa mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan yang hakiki tersebut, yaitu berupa jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu adalah asyukru ni'mati, kemudian yang kedua as-sabru 'alal bala, yang ketiga yaitu at-taubatu minadz dzambi. Yang pertama yaitu adalah asyukru nikmati, bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya syukur ini memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu adalah syukur dengan hati, kemudian yang kedua syukur dengan lisan, ketiga yaitu syukur dengan amal perbuatan, kemudian yang keempat yaitu adalah menjaga kenikmatan tersebut agar tidak hilang dari diri kita. Syukur dengan hati yaitu adalah dengan cara bahwasanya segala kenikmatan yang ada di dalam diri kita, baik itu banyak ataupun sedikit, baik itu besar ataupun kecil, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kalian berupa tentang kenikmatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah meyakini kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka spontan lisan kita akan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua yaitu adalah bersyukur dengan lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya tertuju bagi Allah Subhanahu wa taala. Al yang ada di kalimat alhamdulillah itu memiliki makna al-istighraq, yaitu bahwasanya segala kenikmatan, segala pujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang lain yang memberikan kenikmatan tersebut kepada kita, akan tetapi orang tersebut itu hanyalah menjadi perantara atau wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya tersebut kepada diri kita ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bersyukur dengan perbuatan. Ketika Allah memberikan kepada kita kekayaan, maka seyogyanya kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesehatan, seyogyanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dengan semangat. Kemudian yang keempat yaitu adalah menjaga kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kita dengan sebaik-baiknya agar kenikmatan yang ada di dalam diri kita tersebut tidak pudar dari kita. Kemudian resep yang kedua yang dijelaskan dalam kitab tersebut yaitu adalah as-sabru 'alal bala, yaitu sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja, manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia terhormat, itu masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, hamba yang hina, yang banyak dosa, yang selalu berbuat kesalahan, pasti lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Akan tetapi ketika kita lulus dengan ujian yang Allah berikan tersebut kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan yang tidak terkira, yaitu berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci yang mulia ini, yang dimana ada 2 pahala, ada 2 amalan, yang dimana 2 amalan tersebut tidak dikalikan pahalanya, akan tapi langsung Allah Subhanahu wa taala berikan bi ghairi hisab, tanpa batasan. Yang pertama yaitu adalah puasa, kemudian yang kedua yaitu adalah sabar. Puasa, wa ana ajzi bihi, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Kemudian sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, sungguhnya orang yang sabar itu pahalanya
tidak terbatas. Maka dari itu seyogyanya ketika kita di bulan puasa ini, maka kita bersabar untuk menahan hawa nafsu ataupun yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga resep yang diberikan Rasulullah di dalam kitab Wabilus Shaib tadi, yaitu adalah at-taubatu minadz-dzambi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap dari anak keturunan cucu Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang memiliki kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dan di bulan puasa ini kita seyogyanya selalu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan puasa ini juga disebut dengan bulan penuh dengan ampunan. Sehingga semoga kita ketika di bulan Ramadan ini yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, kita bisa bersyukur. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kita bisa bersabar. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.